laporan sih saya kira seperti tahun-tahun sebelumnya itu siap. Kalau layanan stasiun, ini kan stasiun simbolis ya, penumpangnya akan banyak sekali dari berbagai lapisan masyarakat. Kalau saya lihat sih sudah, iya bahkan sudah banyak perbaikan dibanding tahun sebelumnya gitu ya. Teruslah ada perbaikan, saya kira bagus. Jadi kita nggak mau berdasarkan katanya, tapi kita mengadakan kunjungan spesifik dalam rangka menyelidiki jalan-jalan mana aja yang rusak. Jadi kita dibagi oleh 3 tim, satu tim pergi ke Jawa Tengah, ke Semarang, satu tim pergi ke Surabaya, dan satu tim ke Papua. Jadi yang di Jawa ini kita lihat jalan darat, jadi lewat bis, jadi ketahuan sekali mana jalan yang masih lubang, mana yang belum bagus, nanti akan segera kita laporkan ke Pak Menteri, dan Pak Basuki juga ikut terus serta juga dalam hal ini. Jadi saya yakin kita coba semoga dalam lebaran tahun ini jalan-jalan sudah mulai mulus dan tidak terkendala bagi pengendara mudik. Terima kasih Anda masih bergabung di iTalk. Kita masih membahas mengenai rencana kesiapan arus mudik Lebaran 2016 bersama Kakor Lantas Irjen Polisi Agung Budi. Dan tadi sudah dikemukakan betapa titik-titik rawan juga sudah diwaspadai baik untuk kemacetan ataupun untuk kecelakaan. Seperti apa mungkin Pak lebih lengkapnya? Jadi untuk kemacetan tentu kita sudah siapkan pos-pos pelayanan tadi. Yeah. Kemudian untuk kecelakaan lalu lintas, hal yang sama juga demikian. Kemudian ada poin-poin tertentu nanti kita akan melakukan pendekatan hukum dengan elektronik. Oh. Jadi dengan menggunakan speed gun, terutama di tol, karena pelanggaran yang jadi ketika Anda melaju sedemikian kencang itu ketahuan. Dan sudah kita koordinasikan dengan kejaksaan dan pengadilan sudah disetujui sebagai alat bukti. Jadi nanti bisa tipiring di situ. Nah, nanti di sidang pengadilan. Oke. Oleh karena itu tidak usah bertanya-tanya, wah di mana ini? Yang penting tertib saja, pasti tidak kena. Ya. Tertib saja. Jangan berkelit ya. Ya, batas kecepatan sudah diatur, ikuti saja. Ya. Karena batas pelanggaran kecepatan itu mayoritas yang menyebabkan kecelakaan. Hanya 3 detik saja, 1, 2 bisa kecelakaan. Itu harus kita betul-betul komitmen. Baik. Teknologi untuk memantau batas kecepatan. Selain itu CCTV juga mungkin ya? Ya, CCTV seperti yang kita lihat di sini untuk membantu anggota kita. Ya. Kemudian juga masyarakat juga bisa mengakses ke kita. Manakala pengen berjalan ke suatu tempat, bisa. Kita punya call center di sini. Punya call center? Punya call center, punya juga media sosial. Ada kita kenal dengan iBalls, bisa langsung dengan Android. Aplikasi bisa langsung real. Paling beda 5 detik karena memang harus masuk server. Iya. Jadi kalau ingin tahu jalur ini padat, jalur ini bisa dilewati, aplikasi itu juga bisa di-download. Satu lagi, kita punya NTMC TV juga bisa menanyakan situasi seperti itu. Kemudian juga ada Twitter, Facebook di Korlantas ada. Silakan gunakan media sosial untuk membantu saudara-saudara kita mudik situasi paling tidak. Termasuk juga menerima masukan dari para pemudik ini juga ya. Nah, kemudian yang satu khusus ya, ini khusus untuk pengamanan Lebaran, durasinya kurang lebih 15 hari. Kita bekerja sama dengan Telkom. Jadi kalau masyarakat mengakses 9119, nomor telepon 9119, itu langsung akan terhubung dengan petugas terdekat. Jadi kalau misalkan kita 9119 itu call center yang bisa dihubungi langsung. Jadi, misalkan ada pos Hardi ada di Nagrek gitu, mungkin macet atau mungkin yang lain-lain, ingin tahu informasi, telepon 9119, maka Polsek Nagrek langsung mengangkat ke polseknya. Tanpa kode area, dimanapun 9119. Yang terdekat kita udah menggunakan GPS, sehingga nanti begitu di Semarang, maka mungkin Polres atau Polsek yang terdekat itu yang mengangkat langsung mengendalinya cepat. Bebas pulsa nggak Pak? Bebas pulsa juga. Itu jadi kalau misalnya pulsa lagi mepet pun masih bisa dihubungi ya? Masih bisa dihubungi. Itu kan semacam emergency call. Ya. Lalu kemudian yang tadi titik rawan kecelakaan sekarang tuh sudah bergeser atau masih seperti dulu juga? Dulu kita kenal ada jalur tengkorak lah. Ya. Sekarang seperti apa Pak? Sebagian sudah bergeser karena tentunya dengan koordinasi kami dengan PU itu ada perbaikan-perbaikan. Ya. Misalkan ada suatu tanjakan seperti nanti kita lihat di
daerah Nagrek dan Limbangan. Ya. Sebagian yang bisa diperlebar itu sudah diperlebar. Sudah sekarang. lebar. Tapi ada juga yang sama sekali tidak bisa karena memang situasional. Jadi ya seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan kecelakaan, kemudian yang berkaitan dengan kemacetan, kita tahu bahwa 2 minggu yang lalu Bapak Presiden sudah meresmikan exit Brebes. Oh, Brexit ala Brebes. Brexit terus. Brebes exit. Itu sudah diresmikan, tentu nanti kemacetannya akan berpindah. Oke. Yang tadinya di Pejagan, Tadinya di Pejagan, sekarang di Brebes. Kita sudah mengambil langkah-langkah antisipasi dan sudah kita simulasikan dengan bersinergi dengan teman-teman yang lain. Iya. Jadi dari Brebes keluar kan kurang lebih hanya 1,5 km sudah masuk arteri, maka ketemu dengan yang Pantura. Maka kita utamakan yang dari arah Jakarta. Baik. Bagaimana kita menggunakan kontraflow, kita tambah 1 lajur lagi, sehingga yang tadinya 2 lajur nambah 1 jadi 3. Yang dari arah Jawa Tengah itu kalau arus balik, arus mudik. Balik mungkin nanti tinggal dibalik lagi ya. Jadi kemungkinan kontraflow di Pantura masih bisa terus nanti dilakukan. Yang macet lagi di Tegal itu namanya ada persimpangan Maya namanya. Iya. Persimpangan Maya. Di situ kita nanti seluruh kendaraan dari arah Jakarta kita belok kiri. Belok kiri itu melewati ring road. Kurang lebih dari 4 sampai 5 kilo sehingga bisa mengurangi. Itu jalur baru. Jalur baru. Dan kami dengar juga ada sejumlah ruas tol yang sebenarnya belum siap, tapi akan digunakan sebagai jalur alternatif. Jadi itu sudah dilakukan survei, tapi paling tidak harus ada marka dan ada penerangan secukupnya. Rambu maksud saya rambu. Kalau mungkin penerangan kurang ya. Paling tidak rambu. Kecuali untuk siang mungkin. Ya, karena kalau tidak ada rambu sama sekali, masyarakat nanti bingung. Ya, mau keluar di mana? Lalu kita memberikan personil di simpang-simpang tertentu untuk membantu mengarahkan kalau ada pertanyaan daripada masyarakat. Baik. Pak, selain juga tadi Anda katakan bahwa kecelakaan utamanya terjadi karena ketidakdisiplinan dalam mengemudi, kondisi jalanan juga kan ikut memengaruhi. Sudah seberapa bagus kondisi jalanan yang kira-kira akan dilalui para pemudik ini? Ya. Hasil yang survei saya lakukan dengan teman-teman perhubungan sampai dengan Jakarta sampai dengan Semarang kemarin sudah lakukan. Memang harus ada yang beberapa yang diwaspadai seperti tol Cipali, ada beberapa ruas jalan yang kalau kita speednya lebih dari 80, kadang-kadang masih terasa ada hentakan gitu ya. Jadi ya kita kurangi speednya, karena kalau diperbaikan tidak mungkin selesai kan. Ya. Kita yang kurangi sendiri speednya. Kemudian nanti mendekati Tegal itu ada 2 jembatan yang memang masih dalam perbaikan. Hasil koordinasi kami dengan PU tidak selesai tahun ini, dengan Lebaran sekarang belum selesai. Paling tidak sudah ada perbaikan tapi belum selesai. Sehingga nanti kita akan tempatkan petugas untuk membantu mengatur di situ. Karena memang sudah nggak selesai. Itu ada 2 jembatan yang memang masih dalam perbaikan. Itu mohon bersabar kalau ada terjadi. Jadi pasti ada antrian di sana ya? Ya. Bahkan kita lihat Pak, sebelum keluar dari Jakarta, terutama untuk jalur sepeda motor, jalur Kalimalang aja kan masih banyak sekali yang jalanan yang terganggu. Ya, tentunya dalam rapat-rapat kita dengan teman-teman PU kita berikan masukan terus karena itu kan domain dari teman-teman PU. Ya. Harapannya mudah-mudahan ya the next pasti akan lebih bagus lagi. Kemudian transportasi yang angkutan umumnya lebih layak lagi dan lebih banyak sehingga saudara-saudara kita yang mudik dengan motor kita bisa kurangi. Dan para pemudik mungkin biasanya juga melakukan kewaspadaan yang cukup ekstra ketika mereka mulai melakukan mudik. Lalu sampai ke kampung halamannya. Setelah itu mereka jalan-jalan. Nah, di sana biasanya kewaspadaannya agak berkurang karena merasa ini wisata, main-main. Seperti apa polisi sendiri melihat fenomena ini? Jadi memang tujuan mudik pertama pengen cepat sampai. Iya. Ya kan? Polisi bukan menghambat, tetap boleh cepat sampai, tapi peraturan harus diikuti, waktunya dan segala macam. Kemudian sampai sana tetaplah prioritas yang tertib, jangan sampai nanti karena saya cuman ke tempat saudara cuma 1 kilo nggak pakai helm. Nah iya. Tetap disiplin harus tetap. Kecelakaan bisa aja baru keluar 100 meter terus kecelakaan bisa.
Dan itu juga sangat kredit ya. Iya. Ketika hari raya itu cukup sepi. Besoknya orang sudah mulai kalau berwisata kemana-mana. Hari kedua pengalaman dan evaluasi tahun kemarin, masyarakat kita akan melakukan mobilisasi di tempat-tempat wisata. Saya kira itu dan sudah diantisipasi oleh pula. Ya, kalau yang bicara Jakarta tentu Ancol, Taman Mini, Ragunan. Tapi semua tempat wisata biasanya akan dipenuhi oleh pengunjung. Dan itu kendaraan juga yang jalan ke sana. Jadi mulai dari jalanannya, tempat parkirnya sampai ininya itu akan menjadi perhatian. Iya. Bagaimana dengan kemungkinan adanya tindak kejahatan selama arus mudik ini? Jadi operasi kepolisian ini kan bukan hanya kepolisian, artinya sudah terintegrasi. Ya. Jadi bukan hanya Polantas saja, justru banyak dari teman-teman dari Brimob ada, dari Reserse ada. Semua bersinergi bagaimana untuk mengantisipasi. Bidang saya tentu berkaitan dengan keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Tentu bidang kriminalitas sudah dipersiapkan oleh asisten operasi bahwa itu menjadikan target. Tadi tempat wisata, jamret, curian kendaraan bermotor, dan yang lebih spesifik apa? Dendam. Oh. Dendam itu harus hipnotis. Ya pokoknya itu. Iya. Harus juga diantisipasi. Ya, yang hotline 9119 tadi juga bisa untuk itu? Bisa. 9119 untuk umum. Jadi boleh mengadu tentang kecelakaan, kemacetan, dan kriminalitas boleh. Jadi sekarang polisi itu udah, kalau ibaratnya mengemudi, sudah gigi berapa ini untuk kesiapan arus mudik ini? Apapun untuk masyarakat kita harus siap. Sudah masuk gigi 4? Full speed. Full speed. Lalu apa yang diharapkan dari para pemudik supaya semuanya berlangsung lancar sesuai harapan kita? Ya, harapannya yang pertama nih, sebelum berangkat BBM kendaraan diisi dulu. Oh iya. Nah, jangan sampai pastikan dulu tujuannya juga. Jangan sampai nanti baru lewat Kerawang sudah habis pas ngantri. Iya. Itu satu. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan, dicek kembali. Kelaikan jalan itu wajib. Wajib. Kemudian performa kita sendiri tadi, kalau yang hobi bola boleh, tapi jangan nyupir. Usahakan jangan begadang, cukup tidur kalau untuk mau boleh, mudik. Iya. Kalau besok mau mudik, cukup tidur lah. Istirahat yang cukup. Ya. Jadi kondisi kendaraan fit, kondisi badan prima semua, lalu kemudian juga taati aturan di lalu lintas. Dan petugas, suatu saat kan ada pengalihan arus oleh petugas, ikuti. Kita memang sudah mempersiapkan untuk itu. Baik Pak Agung Budi, mudah-mudahan mudik kali ini benar-benar menjadi mudik yang indah, mudik yang benar-benar membawa berkah dan membuat makna lebaran kita semakin bermakna. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan dengan Pak Agung Budi, tapi jangan kemana-mana, iTalk akan segera kembali. Kita masih akan membahas mengenai kesiapan Korlantas menghadapi arus mudik 2016 bersama narasumber menarik lainnya. Sesaat lagi, tetaplah bersama iTalk.